selamat datang di podcast Ada Apa di Palmerah bareng saya Marsha. Podcast ini adalah ruang santai tapi penuh makna buat ngobrolin dunia parenting yang penuh warna, yang kadang lucu, kadang galau, kadang juga ngantuk karena begadang ya. Tapi tenang aja karena hari ini kita bakal bahas 2 topik yang jujur aja bisa bikin orang tua muda panik gitu ya. Overthinking atau juga tim googling jam 2 subuh gitu, kenapa dengan anak saya begitu ya. Di episode ini kita akan bedah tuntas panduan dari buku Cemong Books MPASI 101 dan Sleep Training 101 yang dibahas langsung bareng penulisnya Dr. Citra Amelinda, SPA IBCLC MK. Selamat datang dokter. Halo Kak Caca, halo Sobat Halo. Palmerah. Terima kasih sudah mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Ya, sama-sama dokter. Dokter, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Tapi kalau boleh saya tanya di awal nih dok, kalau orang tua muda yang kontrol ke dokter ini, pertanyaan awalnya tuh pasti nanya soal makan dulu, tidur dulu, apa nanya apa dok? Banyak, jadi kalau misalnya new parents kadang-kadang bingung ya, nih anak ini nangis, terus lapar, terus tidurnya gimana, itu perlu ada yang beda nggak sama kita gitu. Jadi terutama itu pas usia 6 bulan, pas baru mulai makan, itu harapan itu kan adalah anak tuh makan langsung lap-lap mau gitu. Bener. Padahal sebenarnya anak sama kayak kita. Kalau dikasih, misalnya kita baru pertama kali nyobain makanan Vietnam aja atau makanan Thailand, kan kita kayak apaan Aneh nih gitu, banget maksudnya gitu ya, kok pedes sih gitu, atau misalnya kok asam gitu. Bukan berarti makanan yang gak enak, tapi lebih karena kita belum familiar. Nah kalau misalnya bayi-bayi itu, bisa orang tua punya anak bayi, kalau misalnya anaknya makannya nggak langsung lap-lap, itu suka jadi pertanyaan. Jadi oke. kadang-kadang dianggapnya apa yang salah ya, apa aku masaknya kurang Nggak enak enak gitu ya. atau misalnya kok kayak ditolak gitu. Jadi maksudnya padahal nyobain makanan baru itu nggak mesti karena makanan yang enak, tapi karena nggak biasa. Terus yang kedua, anak itu dari lahir taunya kalau lapar kan nyusu. Terus tiba-tiba mereka suruh kalau lapar makan gitu. Padahal mereka bahasa Indonesia aja tuh belum paham ya, ngertinya bahasa bayi gitu kan. Jadi ekspektasi sama realitas suka nggak sama gitu. Jadi mereka masih bingung gimana sih oromotornya, cara makan itu gimana, mereka masih belajar gitu. Terus tadi masalah tidur, ternyata tidur itu ngaruh banget di bayi. Kalau misalnya orang dewasa kan kita tidur cuman malam ya, jadi udah malam tidur sampai pagi terus udah. Kalau misalnya bayi itu tidurnya itu pagi dia tidur, siang dia tidur, sore dia tidur, dan tidurnya lebih banyak tidurnya daripada bangunnya. Di bawah 2 tahun itu masih lebih banyak tidur daripada bangunnya. Dan tidur itu mempengaruhi kegiatan dia sehari-hari, termasuk makan. Jadi ternyata kalau misalnya anak belajar makan, belajar PASI itu kapan ngasih makannya itu dipengaruhi sama tidurnya. Ingat, anak itu masih lebih banyak tidur daripada bangunnya. Dan tidur anak beda sama dewasa, jadi kita perlu mengenali bahwa anak kita itu bukan dewasa mini. Jadi anak kita itu, bayi itu punya pola tidur dan bangun dan makan dan nyusu dan lain-lain dan main yang beda sama kita. Jadi kalau kita ngerti konsepnya, jadi kayak itu lebih sedikit lebih gampang gitu ya, untuk lebih memudahkan untuk menjalankan kehidupan orang tua baru parenting ini ya. itu gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya anaknya baru 1 terus baru punya anak kedua juga kadang-kadang masih bingung-bingung, kok kayak yang gede bisa nih kayak gini nih, maksudnya lap-lap aja kalau makan, terus tidurnya juga tidur aja. Ternyata anak kedua bisa beda. Jadi maksudnya bayi itu bukan dewasa mini, dan anak pertama anak kedua bisa beda. Kalau misalnya zaman dulu kan anak-anaknya bisa 5 tuh, bisa 8. Ya udah, kalau anaknya udah 5 biasanya mamanya udah ya udah gitu. Misalnya udah, karena udah punya pengalaman anak-anak sebelumnya. Tapi kalau karena parent zaman sekarang rata-rata anaknya kan 1 atau 2, 3 aja udah banyak. Jadi maksudnya masih suka
ada nggak sih panduannya ngasih makan anak, tentang tidur anak, dan ada kok, ada panduannya. Ada Jadi panduannya ya. nggak sekelulus itu kok. Jadi kita ada panduannya. Jadi di PASI 101 sama sleep, buku Sleep training ya, 101 gitu sleep ya. training. Ya, oke tuh. Jadi apa nih kita panggilnya Bunda dan Dedi? Enggak ya, takut ya. Kita panggilnya Mama Papa Sobat Palmerah. Tuh kata dokter Citra, kalau bayi itu bukan dewasa mini, karena setiap anak itu beda-beda ya, Iya, Dok ya. betul. Perlakuannya nggak bisa sama. Jadi kalau di anak pertama mungkin, oh iya nih anaknya makannya lap 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 gitu. Kalau anak kedua makannya aduh bikini gitu ya. Jadi kita harus bersabar ya, Dok ya. Oke. Terus karena kita topik empati terlebih dulu nih, Dok. Biasanya kan ini seperti yang tadi dokter bilang, ini titik awal peralihan yang dari Iya, betul. awalnya ASI menjadi makanan padat gitu Iya, ya. betul. Dan ini sangat baik dalam perjalanan tumbuh kembang bayi. Betul. Begitu. Bisa dibantu jelaskan secara singkat nggak sih, Dok, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan MPASI? MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Jadi yang seperti kita tahu, nutrisi utama anak itu adalah air susu ibu. Nanti begitu dia udah lewat fase bayi, di 2 tahun ke atas udah makan. Jadi kan kita menyapi di 2 tahun ke atas dia makan. Nah, kita itu diberikan kesempatan dari usia 6 bulan sampai 2 tahun atau 1,5 tahun anak kita transisi, gini loh rasanya makan, ngunyahnya tuh kayak gini gitu. Dari ASI itu kan makanan cair, terus jadi makanan padat kayak kita tuh nasi sama rendang sama apa. Nah itu dikasih waktunya 1,5 tahun. Jadi memang perjalanan transisi yang bertahap. Jadi PASI itu adalah proses transisi anak dari ASI menuju makanan padat. Jadi makanan pendamping ASI gitu tuh, yang tentunya teksturnya, jumlahnya disesuaikan Tenang, sama Dok. Nanti akan saya tanya, kebutuhan Dok. Selalu dijelaskan anaknya. dulu, Dok. Oke. Biar Sobat Palmerah penasaran, Dok. Oke. Tadi kan dokter bilang ini kan memang peralihan sebenarnya dari makanan cair hingga atau ASI, akhirnya ya ASI hingga akhirnya berubah menjadi makanan yang sudah kita, bertekstur makanan hingga kita sehari-hari. akhirnya tujuan akhirnya makanan padat gitu ya. Makanan kita sehari-hari, betul. Terus saya pernah baca nih, Dok, karena beberapa waktu lalu itu kan sempat ada kasus stunting di Indonesia. Iya, betul. Stunting di Indonesia itu, dan stunting itu salah satu penyebabnya adalah MPASI yang tidak tepat waktu, tidak tepat kuantitas, tidak tepat kualitas katanya gitu. Nah sebetulnya ini kan anjuran WHO ya, Dok. Balik ke pertanyaan yang tadi, sebenarnya waktu yang pas untuk bayi ini menerima MPASI itu dimulai dari kapan, Dok? Apakah dimulai dari 6 bulan atau bisa lebih lama dari 6 bulan atau bisa juga lebih awal dari 6 bulan? Jadi kita balik lagi ke pertanyaan utamanya tentang stunting. Stunting itu adalah kan kita tuh bertumbuh besar. Kalau kita tuh ke samping, tapi kalau misalnya anak-anak kan bertumbuhnya ke atas. Nah, tumbuh ke atas itu butuh makanan. Jadi kalau misalnya makanannya kurang, jadi dia nggak bisa tumbuh ke atas itu. Jadi makanya stunting atau kurang tingginya ya, gitu ya. Gitu. Nah, kita nggak cuman masalah kurang tinggi aja, tapi kalau misalnya tingginya nggak maksimal karena makanan yang kurang, artinya sebadan badan, misalnya otaknya juga kan bertumbuhnya nggak maksimal, nggak optimal gitu ya, nggak optimal gitu. Jadi makanannya kurang. Nah kita balik, jadi stunting itu dia spesifik, dia kurang tingginya karena kurang makanan yang bergizi, bukan karena misalnya genetik gitu. Jadi kan ada orang tuanya yang mungil. Kakek neneknya mungil, anaknya bisa saja mungil, tapi makannya cukup, jumlahnya cukup, kualitasnya cukup. Jadi yang pertama kali kita harus perhatikan itu adalah gimana sih sebenarnya makanan sehat itu seperti apa, makanan bergizi itu seperti apa, dan kebutuhan protein, kebutuhan karbo, kebutuhan lemak anak-anak itu beda sama dewasa. Jadi kita harus belajar dulu makanan sehat itu seperti apa, membiasakan kita makannya sehat, dan mulai tadi kan nanya mulai makan kapan sih? Iya, betul. Mulai makan tadi kalau kecepetan anaknya belum siap cerna, jadinya akan jadi masalah. Tapi kalau kelambatan, anaknya harusnya udah dikasih makanan padat nih, ASI aja udah mulai nggak cukup. Jadi itu juga jangan. Kita mulai pasti di 6 bulan. Ada kondisi yang kita bisa makannya lebih cepat kalau misalnya memang
secara skills anaknya memang udah siap makan lebih cepat. Biasanya misalnya ada yang di usia 5 bulan lebih cepat. Menarik nih dok, ketika udah kita bahas soal GTM, gerakan tutup mulut gitu ya, ini buat orang tua itu sangat menantang. Karena kalau kita orang dewasa, kalau kita makan itu 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau orang tua mempersiapkan MPASI 4 jam 5 detik nangis karena anaknya baru masuk dilepeh kayak gitu yang tadi dokter bilang. Nah kalau seumpamanya orang tua ini kan pasti panik ya, karena anaknya nggak bisa makan nih dan kayaknya nggak suka nih gitu, udah nyoba semua cara gitu. Menurut dokter gimana cara menghadapinya? Nah ini jadi kalau dulu itu kita 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang kita udah mengganti menjadi gizi seimbang. Jadi tadi harus ada karbonya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada seratnya dalam jumlah yang disesuaikan sama usia anaknya. Jadi intinya itu. Terus yang kedua masalah GTM. GTM itu seringkali adalah perbedaan ekspektasi dengan realita. Kalau kita kan takut stunting, aduh gawat nanti stunting, aduh nanti nggak pinter, gimana gitu. Tuh dalam otak kita sebagai orang tua tuh penuh target-target. Nah anak-anak nggak kayak gitu. Mereka makan itu, mereka hidup untuk bermain. Mereka hidup itu untuk fun gitu. Maksudnya memang YOLO gitu. Bener ya, gitu. you only live Terus, once. Ya mereka tuh nggak mikir, aduh nanti kalau nggak makan nanti gue stunting gitu. Enggak. Kalau makanan itu prosesnya menyenangkan, mereka akan makan. Dan orang tua itu targetnya makan masuk mulut ketelan. Tapi bagi mereka makan itu adalah bermain. Jadi mereka ngambil makanannya, buang. Nggak masuk mulut, ambil makanan, ambil sendoknya, buang. Terus ambil sendoknya doang, masukin mulut, terus udah gitu. Terus tuh ke distract yang lain. Jadi maksudnya intinya itu adalah fokuskan untuk membuat suasana makan itu menyenangkan buat anaknya. Anaknya mau explore dan menyentuh makanannya. Sambil kalau anak udah ada trust, itu akan ditelan sama anaknya. Itulah kenapa semua mainan masuk mulut. Remote masuk mulut. Kaki masuk mulut. Benar. Kecuali makanan. Karena makanan itu di pressure sama kita untuk masuk mulut dan ditelan. Begitu ada pressure, ada nggak apa-apa kok. Tapi matanya harus telan nggak gitu kan. Jadi maksudnya anak-anak itu mereka memang baik, tapi mereka tidak bodoh. Jadi maksudnya kalau mereka di pressure mereka nggak mau. Jadi jam makan 30 menit itu maksudnya adalah jam makan untuk anak mengeksplor makanannya, berapa banyak yang masuk sesuai target atau enggak, itu nanti kita yang evaluasi. Misalnya udah kita siapin kan ada tuh misalnya baru mulai 30 mili, usia sekian berapa mili. Nanti kalau misalnya nggak tercapai berapa mili kita evaluasi. Kenapa ya? Apakah tadi ada buku kedua, sleep. Apakah mereka ngantuk? Apakah pas makan mereka kurang main? Kita kan tadi bilang ada wake windows tuh mesti ngapain aja sih gitu kan maksudnya. Jadi kalau pas dikasih makan itu nggak ideal, mereka bukan mode belajar bermain makanan, belajar makan, bukan masuk mode belajar makan. Itu yang membuat proses makan itu dianggap sebagai GTM. Gitu. Dan kalau misalnya anak itu nggak ada yang pagi siang malam mau makan terus, kita juga sama. Kita kan ada yang pagi nggak selera makan, makannya malam. Ada yang pagi harus makannya banyak. Anak juga gitu. Jadi pagi siang malam itu volumenya nggak masih sama. Itu prinsip. Terus yang kedua yang perlu dilihat adalah berapa. Kalau anak pagi siang malam nggak mau makan, berhari nggak mau makan, itu adalah warning sign. Itu sebaiknya diperiksa. Jadi jangan pusing, berbagilah kepusingan dengan dokternya masing-masing. Betul, jangan ditanggung sendiri. Iya gitu, buat apa dokter sekolah lama-lama kan? Ya jadi seperti itu ya. Jadi ada ekspektasinya kalau anak makan lap supaya nggak stunting. Kita ekspektasi kita anak itu ekspektasinya kalau waktunya makan ya explore makanannya. Jangan ketemu di tengahnya. Itu adalah menciptakan suasana yang ideal, kondusif untuk anak
belajar makan gitu. Kalau misalnya nggak tercapai, ya kita evaluasi kenapa. Kalau berkali-kali nggak tercapai di GTM terus, bawa periksa. Oh, oke. Nah, berarti kan kalau udah dia nggak suka makan gitu, baru harus kita bawa nih ke dokter anak gitu ya. Itu nggak makan berapa hari, Dok? 3 hari atau seminggu? Ya sikonnya kan tadi, apakah dia pagi siang malam nggak mau makan sama sekali gitu, terus nggak ada yang maunya nyusu doang gitu. Jadi maksudnya lihat sikon anaknya atau misalnya pagi doang mau makannya, siang nggak mau. Jadi maksudnya tetap lihat case by case. Berarti harus memang dipantau juga ya. Kalau orang tua merasa ini kayaknya ada yang udah nggak bener deh, ya udah bawa aja, mau itu berapa hari, mau itu 2 minggu. Jadi maksudnya berarti sebenarnya nggak ada pakem tertentunya gitu ya. Kalau ngerasa ini kayak ada yang salah deh gitu, maksudnya udah bawa aja. Bener, pasti orang tua ada instingnya gitu ya, anaknya ada yang salah nih gitu kan gitu. Nah terus Dok, saya mau nanya lagi, karena kan sekarang ibu muda biasanya itu karyawan gitu kan, wanita karir yang harus menyeimbangkan waktu bekerjanya dan waktunya sebagai ibu rumah tangga begitu. Kita juga tahu kan ada MPASI instan nih Dok, ya kan? Menurut dokter gimana? Kalau menurut saya, karena pasti pada dasarnya itu adalah fase transisi dari dia makanan cair atau ASI ke makanan kita sehari-hari. Jadi tentunya yang kita ajarin adaptasi supaya dia suka rasanya itu kan selera yang kita masak. Makanya ada soto kok kayak masakan mama ya, ngangenin. Mau kayak gimana pun rasanya, mungkin makanan mama kita bukan yang paling enak. Mungkin ada soto lain yang lebih enak, tapi kan yang kita memori core-nya kali ya Dok ya, yang kita tuh kan dibangun adalah makanan yang kayak gitu. Jadi sebisa mungkin usahakan anak makan makanan yang biasa kita makan. Supaya nanti ke depannya dia sukanya makanan selera itu personal. Enak itu relatif, yang gak enak itu yang sulit itu yang gak enak. Jadi ya setuju. Iya gini kayak gitu. Nah kapan sih sebenarnya bisa pasti fortifikasi ya, tentunya kalau kita dalam perjalanan nggak memungkinkan atau jangan dibikin ribet sendiri gitu. Jadi maksudnya itu boleh gitu. Jadi intinya kayak kita kan nggak mungkin kalau kita dewasa makan beli terus kan. Bener. Iya. Kadang-kadang kan udah mindful juga ya dengan kesehatan kita gitu. Kita nggak mungkin makan beli terus. Sama juga bayi kita juga sama, nggak mungkin dia makanan yang beli terus, apakah itu beli. Jadi istilahnya basicnya kembali ke basic kita sehari-hari gitu. Gitu. Nah jadi kalau untuk mama muda, kalau misalnya penasaran gitu ya, pengen bikin menu-menu MPASI di mana, itu ada di bukunya di MPASI 101. Bisa dibeli di toko buku Gramedia atau gramedia.com ya Dok ya. Betul. Waduh langsung ini loh, hardcore selling ini ya. Kalau diperhatikan di dalam buku ini, resep-resepnya itu kebetulan bener-bener resep yang dimasak oleh keluarga sehari-hari. Ini resep beneran. Di belakangnya itu ada kisah-kisah ibu-ibu yang masak karena pasti itu nggak gampang. Dan khusus di buku ini itu dari yang tingkat kesulitannya gampang sampai tingkat kesulitannya yang saya bahkan ini gimana sih cara nulisnya gitu, teknik masaknya apaan nih, kagak pernah dengar gitu. Karena kan ibu-ibu itu macam-macam, di skill masaknya ada yang skill masak pemula, ada yang skill masaknya mahir gitu. Jadi yang terpenting itu adalah sebenarnya kayak kita masakin orang rumah aja. Kalau anggaplah kita nggak punya bayi nih, masakin buat suami, masakin buat orang rumah kan, ya mereka makanan yang kita makan, yang kita masak gitu. Jadi maksudnya bayi kita pun juga sama, dia akan makan yang kita makan. Bayi boleh loh makan soto. Jadi sotonya ya di blender ya, teksturnya tapi nggak sama. Ya tentunya nggak pakai gula garam, nggak pakai MSG. Tapi maksudnya intinya adalah bayi itu makan yang kita makan. Jadi gak apa-apa kok gitu. Kita ujung-ujungnya dia akan makan sama kita sama-sama. Kalau dia dari awal nggak familiar sama masakan rumahan kita, dia nggak, begitu usia 2 tahun dia nggak mau nanti makanan kita. Nah balik lagi tuh, berarti kan boleh makan seperti yang orang tuanya makan, tapi teksturnya menyesuaikan dengan usia si anak tersebut. Dengan garam, garam
no gula, no MSG. Nah. Tapi kalau yang lain boleh ya Bu, daun salam, Aromatik untuk aromatik, memancing ya, iya. gitu. Serai itu boleh, gitu, serai itu boleh. Oke, nah menarik Dok. Tadi kan dokter bilang no garam, no sugar gitu Di ya. awal, nggak, tidak ada di awal. Ya, di awal nggak boleh gula. Karena kan sekarang juga banyak kasus nih Dok, anak-anak kecil itu banyak yang kena diabetes. Apakah itu sebenarnya dari MPASI-nya udah disodorin gula sama orang tuanya? Macam-macam ya. Jadi kalau kita udah biasain anak tuh betul, kenapa di awal pasti itu kita nggak pakai gula garam supaya anak tahu rasa asli makanan. Karena buat anak itu pada dasarnya makan itu yang paling penting nomor 1 tuh tekstur dulu, baru rasa. Karena kan enak itu relatif, yang absolut itu yang gak enak. Jadi maksudnya ini tuh mereka harus tahu itu dulu. Nanti akan ada waktunya kalau misalnya boleh pakai gula garam sewajarnya itu nanti boleh. Misalnya pakai kecap boleh. Nanti maksudnya itu akan ada waktunya, mereka akan sampai ke situ. Jadi nggak se-strict itu juga. Cuman di awal mereka tahu dulu. Nah, masalah diabetes atau selera makan itu kita yang bentuk. Jadi kalau misalnya dari awal, dari begitu dia udah bisa makan gula, kita banyak kasih makanan yang manis-manis, gula tambahan semacam itu, nanti itu akan membentuk selera mereka. Karena gula itu tuh nggak ada kemanisan. Kalau asin ada tuh keasinan, lemak kebanyakan blenek. Tapi kalau manis itu tingkat toleransinya makin lama makin tinggi ya makin Dok. naik terus, jadi mereka nggak ngerasain kemanisan. Nah itulah yang makanya karena dalam makan itu kebiasaan makan tuh kita yang bentuk. Kalau kita nggak biasa, contohnya misalnya kayak saya kebetulan dari Jawa Barat, jadi kita kalau teh kan terbiasanya nggak pakai gula. Terus teman-teman yang di Jawa tehnya terbiasa pakai gula, kan itu udah beda selera dan budaya juga ya Dok. Kebedaan. Jadi maksudnya intinya kebiasaan itu kita yang bentuk. Jadi tipsnya ini nggak cuma pasti aja, tapi sampai usia anak sebaiknya menghindari gula tambahan dan gula berlebihan. Oke, baik. Nah kalau gitu saya boleh minum dulu Dok? Boleh dong. Boleh, silakan Dok minum. Karena dari tadi udah ngobrol-ngobrol panjang. Oke. Sebelum kita masuk ke topik berikutnya, saya mau coba kasih game dikit aja ya Dok, mitos atau fakta yang beredar di orang tua luaran. Oke, gimana nih game ini? Singkat aja Dok ya. Yang pertama itu kalau ada alergi di keluarga, anak pasti alergi juga. Mitos atau fakta? Fakta. Jadi kalau misalnya yang alergi itu bapaknya, ibunya, sama kakaknya langsung si adik, itu resiko alerginya lebih tinggi. Tapi kalau yang alerginya itu jauh, misalnya kakeknya, tantenya, apalagi anak tetangga, itu memang lebih jarang ya. Jadi kalau keluarga dekat boleh ya Dok? Keluarga dekat ada resiko. Pasti alergi ya. Dan ini, tapi alerginya itu belum tentu sama. Misalnya si papanya alergi debu, si anaknya belum tentu alergi yang itu gitu. Pemicunya beda. Bisa beda. Nah masih kaitannya lagi dengan alergi. Kalau misalnya bayi pernah ruam setelah makan tomat, atau misalnya dia makan telur juga alergi, itu harus di stop dulu, gak boleh dikasih. Nah itu bedanya antara alergi sama mungkin kayak tomat atau makanan-makanan yang tinggi histamin atau yang asam tuh kadang-kadang memang bikin kayak iritasi atau kemerahan, tapi itu belum tentu alergi. Kalau ada kecurigaan alergi, difoto ruamnya, nanti pas ke dokter bilang dok ini alergi atau bukan, seperti itu. Oke. Nah berarti stop dulu. Kalau kita curiga stop dulu, tapi dia itu difoto dan tetap dipantau dulu ya Dok ya, ke dokter spesialis kapan anak. hilangnya, misalnya apakah berapa jam aja dia udah hilang sendiri, atau dia bisa malah mengganggu tidur. Gitu. Ingat jangan selalu self proclaim, anak saya makan ini nggak boleh, karena mungkin sebetulnya itu bagus buat anaknya, tapi lagi adaptasi aja kali ya Dok ya, gitu. Nah terus karena kita ngomongin makan udah, kita lanjut ke topik yang berikutnya, yaitu tidur, yang gak kalah penting. Karena katanya kalau anak kenyang itu pasti tidurnya nyenyak. Tapi kalau misalnya anak yang ngantuk berat juga gak bisa makan. Betul. Karena sering ngeliat di TikTok itu kan anak-anak bayi yang lapar ngantuk-ngantuk gitu, lucu sih. Tapi kasihan juga. Iya betul. Nah terus bener gak sih kalau misalnya emang bayi udah kenyang itu tidurnya lebih nyenyak Dok? Berarti kan itu mempengaruhi gitu ya? Betul. Jadi kalau terutama di 3 bulan awal ya, nanti kita ditulis di buku sleep itu per usia. Jadi apa sih yang harus diperhatikan per usia gitu. Jam tidurnya,
durasi tidurnya berapa lama, terus bangunnya berapa lama. Nah, kalau misalnya di awal-awal di 3 bulan pertama itu penting banget untuk misalnya menyusu sampai kenyang, menyusunya efektif. Jadi itulah kenapa kok ibu-ibu yang ya alhamdulillah bisa mengasihi bareng sama anak itu, dia biasanya nggak sengaja sudah bisa menerapkan, udah tahu tuh durasi tidurnya berapa, wake windowsnya berapa, itu nggak sengaja, biarpun nggak sengaja udah teratur gitu, sampai akhirnya nanti terbentuk irama sirkadian di usia 3 bulan, tidur malam lebih panjang, terus tidur itu. Jadi memang di awal tuh berketerkaitan, sampai akhirnya nanti ada yang habis kenyang main seperti itu. Jadi ininya itu betul ya. Jadi untuk di awal-awal pastiin anak menyusunya benar, efektif, bukan ngempeng. Nanti dia akan mempengaruhi tidurnya itu di awal, sama nanti biasanya pas transisi makan. Jadi kalau misalnya pas pasti kan ada nih misalnya anak itu kayak nggak pernah lapar-lapar deh, kayak tahan dia puasa dari pagi sampai makan cuman sesuap gitu, secuil gitu. Benar tapi Dok. percayalah gitu, anak yang kayak gini nanti malamnya tuh dia baru lapar, kebangun-bangun nyari susu, nyari ASI gitu. Jadi berarti rewel gitu ya Dok jadi ya. nggak dibilang dia lapar seharian, enggak. Dia itu nama ada di buku kita namanya reverse cycling. Jadi laparnya pindah ke malam. Gitu. Jadi betul. Itu betul sekali Mbak benar Caca. ya. Nah berarti kalau misalnya anak yang rewel nih Dok, kan namanya anak bayi gitu masih belum bisa bicara ya, masih belajar bahasa Indonesia masih tertatih-tatih. Belum, bisanya bahasa bayi. Iya. Nah kita sebagai orang tua itu bisa membedakan dia sebenarnya ini nangis lapar, nangis rewel, atau nangis manja, itu dari mana ya Dok? Pertama lihat, paling gampang itu terakhir kali nyusunya di jam berapa. Efektif, atau kalau misalnya dia baru nyusu setengah jam yang lalu, nyusunya udah bener sampai kenyang, ya tentunya mungkin yang lain. Apakah dia itu kita lihat apa pokoknya kosong atau enggak, terus apakah yang lain lah gitu istilahnya. Di buku tadi nanti ada tuh kelihatan apa, nangisnya lapar, nangis overtired, nangis apa nanti kalau ini mungkin agak sulit kalau anaknya baru 1, cuman kalau udah banyak studi kasusnya beberapa ya, bukan banyak. Jadi nanti di buku ada sih, di buku nanti kita jelasin maksudnya nangis ngantuk, nangis lapar itu, nangis overtired, kita jelasin kira-kira ciri-cirinya seperti apa. Oke Dok, berarti kan sebetulnya ini udah ada di buku yang sleep training. Pokoknya itu kan tipsnya ya. Intinya tuh adalah terakhir kali nyusu tuh jam berapa ya? Satu tipsnya. Sampai pokoknya ini anak kayaknya udah kenyang nih gitu. Berarti bisa dilihat, oh ini nangisnya kenapa nih. Baru yang lain, gitu baru kita pikirin yang lain. Nah terus tadi saya tanya empati itu apa? Sleep training itu apa Dok? Jadi nggak semua anak butuh sleep training. Itu prinsip nomor 1. Kalau misal yang paling kita penting untuk tanamkan tuh dari lahir itu anak diberikan kebiasaan tidur yang baik. Jadi punya, karena kan kita tahu tadi ya Mbak Caca, di bawah usia 2 tahun anak tuh menghabiskan lebih banyak tidur daripada bangunnya. Jadi tidur itu tuh kayak kerangka pondasi dasar. Kenapa tidur tuh penting sekali? Karena disitulah growth hormone keluar pas lagi deep sleep, kemudian pas pembentukan konsolidasi memori, kecerdasan apa semuanya itu pas lagi tidur. Sepenting itu tidur. Ya kayak gitu. Oke. Berarti memang sebenarnya nggak semua bayi itu perlu sleep training. Betul, gitu ya Dok ya. Jadi nggak semua bayi itu sleep training. Kalau kita udah punya pondasi yang baik, jadi dia ada kebiasaan tidur yang baik, tidur jam berapa, tidurnya pulas, pastikan dia tidurnya pulas. Terus itu nggak butuh di sleep training. Akan tetapi pada bayi-bayi yang misalnya kacau tuh dia pola tidurnya begadang, kacau udah gitu, pas lagi tidur dia nangis. Maksudnya, nah itu kita balikin lagi ke pola tidur yang benar. Itu disebut sebagai sleep training. Gitu. Jadi intinya tuh tidak semua orang sleep training, tapi karena tidur itu merupakan fondasi dasarnya penting, betul. Kehidupan anak itu akan mempengaruhi makannya, mempengaruhi mainnya, mempengaruhi lainnya. Kalau misalnya ada yang miss, kita benerinnya tuh di sleep training. Tapi kalau udah bisa punya habit tidur yang baik sejak newborn, sejak baru lahir, mungkin nggak perlu. Tapi kalau berarti kalau kayak gitu nggak ada spesifik usia tertentu gitu ya, karena setiap anak berarti beda-beda kan ya Dok? Betul, ya. Karena setiap anak beda-beda. Betul. Tentunya kebiasaan tidur newborn sama kebiasaan tidur anak usia 1 tahun sama anak usia 3 tahun tentunya
beda. Oh, oke. Mm-mm. Nah, gini dok, saya tuh kan kemarin nonton variety show Korea dok. Mm-mm. Saya nggak boleh sebut mereknya karena nanti promosi gitu ya. Jadi itu variety show Korea ini adalah seorang ayah yang menjaga anak bayinya. Mm-mm. Kebetulan ini anak kalem banget, Mm-mm. tapi kalau tidur gampang bangun. Mm-mm. Itu kan banyak kasus juga ya di Mm-mm. kehidupan kita gitu. Mm-mm. Kalau misalnya ada suara dikit bangun, ada suara dikit bangun. Jadi sebagai orang tua bingung kan, ini gimana gitu. Khawatir istilah bau tangan gitu. Karena ini anak harus digendong dulu baru bisa tidur. Itu juga dibahas di buku namanya Contact Sleep. Jadi maksudnya memang ada beberapa anak yang Oh, kemungkinan oke. ada butuh stimulasi sentuhan atau Oh, dekapan. oke. Itu ada istilahnya namanya introseptik, proprioseptik, Oh, vestibular. Ya oke, mungkin oke. perlu lebih dibanyakin pas di wake window Oh, oke. gitu. Dan tergantung usia juga. Untuk bayi di bawah 3 bulan itu ada yang namanya active sleep. Itu juga saya juga tulisin di buku. Jadi memang tidurnya itu berisik, tapi sebenarnya dia tidur. Oh, Jadi dia oke. bunyi terus Maksudnya bunyi-bunyi itu gimana dok? gitu dia. Oh, oke. Iya, Tapi dia beda dengan mendengkur ya? bayi Oh, enggak. kali aja kan dok, tahu saya. Enggak sih. Nah, itu juga ini saya juga bahas di buku. Kalau misalnya anak misalnya tidurnya mendekur atau tidurnya di usia misalnya 2 tahun ke atas tapi masih mangap. Oke. Itu juga Oh, jadi kalau tidur sebenarnya harus mulutnya tertutup berarti ya? di atas 2 tahun ya. Oh, oke. Di atas 2 tahun. Berarti nggak boleh mangap gitu ya? Ya, Sebaiknya, itu mesti kita lihat kenapa Kak. Kalau misalnya dia mendekur itu pasti ada sesuatu ada apa Kak Oh, gitu. oke. Itu perlu di notice dan diobrolin sama dokternya apakah itu sesuatu yang masih dalam batas normal atau itu sesuatu yang kita perlu evaluasi lebih lanjut. Oh, oke. Terus dok, tapi pernah ada juga nggak sih dok kayak orang tua yang akhirnya memakai sleep training ini untuk anaknya, tetapi setelah dilakukan sleep trainingnya dia masih kayak belum berhasil gitu loh. Itulah butuhnya konsistensi. Oleh karena itu saya di buku sleep training ini menuliskan apakah ada, karena kan kebiasaan itu tuh tergantung personality kitanya dan personality orang tuanya. Karena yang mentraining orang tuanya. Oh ya, ya kan. Jadi kombinasi personality orang tua dan anaknya dan situasi rumah kayak gimana. Jadi ada yang gentle sleep training, ada yang istilahnya yang cepet sacet gitu, tapi lebih disiplin, tapi lebih nangis gitu. Jadi ada berbagai macam metode. Jadi yang bisa orang tua pilih itu saya tulis di buku. Oh, oke. Dan kalau nggak berhasil, konsistensi itu penting. Pilihlah metode yang kira-kira kita bisa jalanin sampai beres. Tentunya kalau misalnya metodenya yang makin gentle, makin berubahnya pelan-pelan, ya itu minimal butuh komitmen 2 bulan misalnya untuk bisa dikerjakan secara konsisten. Kalau metode yang lebih sulit lagi, lebih disiplin gitu, lebih tegas, itu bisa seminggu kelar gitu. Jadi maksudnya tergantung orang tuanya lebih mau lebih bisa komit yang mana gitu. Oh, oke. Nah, ngomongin soal metode ini tuh kan ada beberapa metode gitu ya, yang tadi dokter bilang yang dari pelan-pelan, ada juga yang apa sih istilahnya tuh crying out, ya, crying out, terus ada Faber gitu ya dok ya, aduh, ya. Terus itu semuanya dibahas di buku. Iya, nah apakah semua bayi itu bisa langsung diterapkan metode yang sama atau dimulai dari yang level yang paling pelan-pelan itu dulu? Tergantung personality. Gini, pertama kalau misalnya masalah tidur anak, kita mesti lihat dulu masalah utamanya itu apa. Oleh karena itu sebelum melakukan sleep training wajib banget ngobrol dulu sama dokter anak, untuk lihat apakah ada masalah medis atau enggak, atau ada apakah bisa dilakukan sleep training, kira-kira metode mana yang bisa dipakai. Itu juga bukunya, panduannya ada seperti ini. Cuman lihat balik lagi ke anaknya, situasi rumah di mana, dan sebelum sleep training sebaiknya konsultasi dulu. Oke, ingat pokoknya jangan sekali-kali berani self proclaim gitu ya dok kan ya. tadi sleep training nggak semua bayi butuh sleep training. Begitu bayi itu butuh sleep training berarti ada sesuatu. Jadi kita tetap periksa dulu, evaluasi dulu. Nah itu bisa kerjasama, kontrol lah ke dokter Citra atau dokter anaknya masing-masing ke dokter anak yang lain, bahwa sleep training itu tidak semua anak membutuhkannya, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Kalau gitu ya. Kalau dia punya, ini kita juga udah bahas di awal, habit tidur seperti apa per usia itu, dan kalau misalnya habit tidurnya udah bagus ya
ya udah gitu. Benar-benar. Jadi semoga mindset yang beredar di masyarakat bahwa bayi setiap jam 2 pagi itu bersiap konser itu bisa terhapuskan melalui podcast ini ya dok. Nah itu juga ada yang namanya, ingat bayi itu nggak kayak kita yang dari nonstop tidur ya, ada siklus tidur itu beda. Oke. Jadi memang ada beberapa bayi ada yang akan memang bangun di jam tertentu. Jadi itu belum tentu itu masalah tidur. Oh oke. Nah ini mungkin bisa Itu di dibahas buku lebih ada, lanjut gitu ya apa sih dok yang ya. termasuk masalah tidur, apa yang sebenarnya itu Oke. perilaku normal aja. Oke. Nah ini nih dok, menurut saya ini nggak kalah penting karena di fase MPASI dan sleep training itu kan menguras emosi. Banget. Ya, menguras emosi orang tuanya. Jadi itu bahkan sampai ada yang bilang bahwa sebetulnya pada fase-fase ini yang dilatih bukan bayinya tapi orang tuanya. Karena men-training orang tuanya. Ya, betul. Terus ada juga tekanan sosial nih dok. Misalnya nih ada anak temen gitu ya atau anak saudara gitu. Oh dia umurnya sama nih gitu sepantaran tapi dia makannya udah pinter. Terus dia juga tidurnya udah lancar juga tanpa perlu pengawasan lebih lanjut. Itu gimana dok? Seberapa pentingnya peran keluarga dalam menjalani ini? Support system itu penting, terus telinga di sekitar kita itu juga penting. Saya nggak bisa nekanin lebih betapa support system itu luar biasa banget itu pentingnya dalam parenting. Kemudian ibu-ibu mungkin kalau refleks ngebandingin sama apalagi sama anak tetangga, adik kakak sendiri suka dibandingin, itu tuh sebenarnya hal yang normal. Kalau ada perasaan dengan ngebandingin, tapi selayaknya kita juga gak pengen dibandingin kan sama ibu tetangga gitu. Coba anak ya, aduh kalau mama tetangga mah sama kan, kita juga gak pengen. Jadi biarpun itu refleks yang naluriah, bukan berarti baik untuk dilakukan gitu. Jadi ingat-ingat lagi bahwa tiap anak itu beda-beda gitu, seperti itu. Terus tadi yang kedua itu ya anak itu adalah tanggung jawabnya bapak dan ibunya, bukan kakek neneknya. Betul. Apalagi tantenya. Jadi apapun keputusan itu tetap baiknya orang tua yang memutuskan. Kalau kakek nenek tentunya karena masa itu darah dagingnya, mereka ingin membantu. Apalagi mungkin karena dia sudah membesarkan bapak ibu sampai sekarang ya, jadi udah baik-baik aja gitu kok. Maksudnya mungkin merasa ya karena udah berhasil nih kan orang kalian baik-baik aja gitu. Jadi ingin turut campur, dan itu disitulah kita udah dikasih kepercayaan menjadi orang tua, bagaimana cara mengutarakan baik-baik ngomongnya sama kakek neneknya. Betul, gitu maksudnya. Iya. Berarti itu salah satu tantangannya juga ya dok ya, untuk menjaga konsistensi. Menjaga konsistensi, berdiplomaси, bernegosiasi dengan yang orang, yang sudah ikut ngebantuin ngurusin anak kita. Seperti itu. Memang tantangannya luar biasa banget ya jadi orang tua. Betul. Dan kenapa emosional sekali? Karena kadang-kadang apa yang dulu, tidak ada parenting yang sempurna, itu sudah pasti. Kadang-kadang kita jadi anak pun ya ada lebih ada kurangnya. Parenting kita menerima parenting begitu kita punya anak sendiri, ya itu jadinya kayak terungkapkan kembali gitu. Pernah hal-hal yang pernah menjadi kita ngerasa kecewa atau apa, dan itu hal yang wajar. Oke. Nah, selama dokter praktek ini dan udah mendampingi banyak orang tua muda, ada pengalaman menarik gak dok? Banyak. Boleh diceritain sedikit dok? Jadi ya intinya mungkin ini klise ya, tapi ibu jangan lihat di sosial media. Semua yang ibu lihat itu lap-lap makannya orang gini. Misalnya ibu A bilang si anak A, anak tetangganya pinter banget makannya, ya persemua anak tetangganya juga pasien saya juga. Tentunya dia ada yang, tentunya dia nggak curhat di sosmed yang susahnya, yang jelek-jeleknya gitu ya, itu nggak cerita di sosmed. Jadi ya intinya jadi orang tua itu beneran a very humbling experience. Terus tidak ada parenting yang sempurna, mau kayak gimana juga gitu. Jadi ingatlah kalau kata pepatah rumput tetangga lebih hijau, itu ada benarnya, tapi mungkin rumput tetangganya rumput palsu.
Kita kan nggak tahu itu rumput palsu atau enggak ya dok ya gitu. Nah terus sebelum kita tutup, di cover bukunya ini kan di MPASI 101, 101 Sleep 101, Training 101 juga depannya ada Cemong Club. Oh, Nah, oke. boleh cerita dikit nggak dok tentang Jadi Cemong Club? zaman dulu itu kan kalau makan tuh harus rapi gitu. Jadi kalau udah makan tuh dilap-lap Oh gitu. Terus ya. nggak bisa tuh kalau kemana-mana. Jadi karena kalau zaman itu kalau anak itu berantakan tuh kayak nggak diurus gitu. Jadi maksudnya kesannya kayak gitu. Nah sementara anak itu pas lagi makan tuh dia lagi sensory play buat dia gitu. Jadi maksudnya dia cabang ke sini, cabang ke mana, dan kalau makin sering dilap-lapin malah dia jadi kesel gitu. Jadi kita buka Cemong Club karena memang ibu-ibu pada sharing, ini cabang-cabang tuh nggak apa-apa gitu. Nanti ya kan habis makan ya dirapin, ya mandi lagi, dibasuh lagi. Jadi mulainya dari situ community. Gimana cara joinnya dok buat ibu-ibu muda mungkin? Kayak ini kan menunya banyak tadi dokter bilang dari banyak mama-mama gitu kan ya. Kayaknya seru nih, mungkin bisa jadi curhat bareng gitu sama ibu-ibu yang lain. Iya, tapi kita sementara saat ini community-nya lagi close dulu. Oh, mungkin Oke, berarti nanti ya kalau sumpamanya udah ada dibuka bisa dipantau di IG-nya Dokter Citra atau iya gitu ya, pantau follow IG-nya Dokter Citra ada di sini. Nanti dimasukin kayaknya ya. Terus oke dok, apa lagi ya yang mau dibahas soal sleep training? Waktunya udah habis ya? Oh oke. Wah waktunya udah habis dok. Padahal sebenarnya masih banyak banget yang mau dibahas karena topiknya ini sangat menarik buat orang tua muda gitu, dari yang makan sampai tidur, karena sebenarnya ini kan sangat berkesinambungan satu sama lain gitu ya. Semoga juga obrolan insightful sama dokter ini bisa membantu para orang tua jadi lebih percaya diri, lebih santai juga dalam menjalani fase MPASI, karena it takes a village to raise one kid. Jadi walaupun orang tuanya cuma berdua, tapi dukungan dari orang-orang sekitar itu perlu loh dalam fase MPASI dan juga sleep training ini. Seru banget ya dok, terima kasih banyak, dan semoga gak cuma lewat buku ini, informasinya bisa didapatkan oleh Sobat Palmerah. Bukunya juga bisa diakses melalui gramedia.com atau toko buku Gramedia terdekat. Terus bisa juga follow ke IG-nya Dokter Citra. Terima kasih Mbak Caca. Di sini gitu. Terima kasih dokter atas waktunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga malam ini bayinya tidur nyenyak, orang tuanya juga rebahan tanpa drama. Bye bye.